Oke, baik. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 3 soal tentang teknik residu yang dibawakan oleh Saudari Fitri Marhama, saya sendiri Laurentius Nathaniel, dan Saudara Regin Georgius. Untuk soal pertama, soal B akan dijelaskan oleh Fitri Marhama. Kepada Fitri, saya persilahkan. Oke, untuk soal nomor B, yaitu FZ sama dengan cos Z per Z pangkat 3 plus 5Z kuadrat plus 4Z. Jadi di sini kita faktorkan dulu dia menjadi cos Z per Z dikali Z plus 4 kali Z plus 1. Nah, titik singular untuk fungsi FZ pada lintasan positif Z sama dengan 1, yaitu Z0 sama dengan 0, Z0 sama dengan min 4, dan Z0 sama dengan min 1, di mana ketiga titik singular ini adalah kutub sederhana. Lalu, saat kita meninjau Z0 sama dengan min 1, karena di sini yang membuat Z0 sama dengan min 1 adalah Z plus 1, jadi yang kita gunakan sebagai QZ ini adalah QZ sama dengan cos Z per Z dikali Z plus 4. Nah, karena Z0-nya sama dengan min 1, kita masukkan Q min 1 sama dengan cos min 1 sesuai dengan cos Z per Z dikali Z plus 4. Kita masukkan dia dengan Z-nya min 1, yaitu cos min 1 per min 1 dikali min 1 plus 4. Nah, cos min 1 jadinya cos min 1 per min 3. Cos min 1 ini hasilnya akan sama dengan cos 1. Jadi nilai pada cos 1 di sini boleh kita ganti dengan cos min 1 juga, tidak masalah. Hasilnya adalah cos 1 per min 3. Maka residu dari Z sama dengan 1 dari cos Z per Z pangkat 3 ditambah 5Z kuadrat plus 4Z sama dengan cos 1 per min 3. Lalu kita tinjau Z0-nya sama dengan 0. Nah, di sini yang membuat Z0-nya sama dengan 0 adalah Z. Sehingga yang kita lihat untuk mencari residu ini adalah Z plus 4 dan Z plus 1. MZ sama dengan QZ per Z. Kita masukkan QZ-nya sama dengan cos Z per yang kita lihat di sini yaitu Z plus 4 dikali Z plus 1. Nah, Z0-nya, Z di sini kita masukkan dengan 0. Jadi, cos Z jadinya cos 0, Z plus 4 dikali Z plus 1, jadinya 0 plus 4 dikali 0 plus 1, hasilnya adalah seperempat. Maka residu dari Z sama dengan 0 dari cos Z per Z pangkat 3 plus 5Z kuadrat plus 4Z sama dengan seperempat. Sekian nomor B dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Nathan. Pindah slide ke slide 2. Oke, baik. Jadi diketahui FZ sama dengan E pangkat Z per Z kuadrat dalam kurung Z plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita mencari titik singular, di mana titik singular itu adalah titik yang membuat nilai 0. Kita melihat dari nilai penyebutnya. Di sini ada Z kuadrat dan ada Z plus 1 kuadrat. Nah, karena ini ada kuadratnya, maka ini disebut juga dengan kutub orde 2. Nah, untuk titik singularnya ada Z0 sama dengan 0. Z0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan min 1. Nah, ini kita punya dua titik singular, Z0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan min 1. Nah, kita tinjau dari titik singular yang pertama. Untuk Z0 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Fz sama dengan Qz per Z kuadrat. Nah, di mana nilai Qz ini adalah nilai residu. Nilai residu dari yang Z kuadrat.
Nilai residunya kan adalah E pangkat Z, karena ini yang sisa E pangkat Z per Z plus 1 kuadrat. Nah, ini adalah nilai FZ-nya. Nah, ini kita sudah ketemu nilai FZ-nya, lalu kita lakukan penurunan. Untuk penurunan, Q aksen Z diperoleh menggunakan U aksen V dikurang V U aksen per V kuadrat. Nah, diperoleh hasil turunannya yaitu Z dikali E pangkat Z per E pangkat Z dikurang E pangkat Z per Z plus 1 pangkat 3. Nah, kita masukkan untuk Z0-nya 0. Kita masukkan, kita ganti semua nilai Z ini dengan 0. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah min 1. Jadi nilai Q aksen 0 sama dengan min 1. Nah, ini kita masukkan ke residu Z sama dengan 0. Ini kita masukkan ke rumusnya Q aksen 0 per M dikurang 1 faktorial, di mana M ini adalah jumlah ordonya. Tadi kan jumlah ordonya 2. Nah, kita masukkan nih residunya, jadinya Q aksen 0 adalah min 1 per M dikurang 1. M tadi 2 dikurang 1 itu 1 faktorial sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya min 1 per 1 faktorial. Hasilnya adalah min 1. Jadi nilai residunya adalah min 1. Nah, kita tinjau lagi. Kita ke slide 3. Untuk di slide 3, kita meninjau dari nilai titik singularnya yang untuk Z0 sama dengan min 1. Nah, ini untuk Z0 sama dengan min 1, caranya sama seperti tadi. Kita pakai Fz sama dengan Qz per Z kuadrat. Nah, ini untuk nilai Qz-nya adalah E pangkat Z per Z kuadrat. Nah, untuk nilai Qz-nya kita turunkan ini untuk E pangkat Z per Z kuadrat. Kita turunkan, kita menggunakan U aksen V dikurang V U aksen per V kuadrat. Nah, diperoleh untuk turunannya adalah Z dikali E pangkat Z dikurang 2 E pangkat Z per Z pangkat 3. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan untuk nilai Z-nya sama dengan min 1. Untuk nilai Z sama dengan min 1, kita masukkan, Z-nya kita ganti semua dengan min 1. Dan ini kita peroleh hasilnya adalah 1 per E ditambah 1 per 2E. Dimana hasilnya adalah sepertiga E. Jadi sepertiga E ini adalah hasil dari Q aksen min 1. Nah, untuk hasil residunya, kita masukkan ke rumus yang Q aksen min 1 per Q aksen min 1 per M dikurang 1 faktorial. Nah, tadi kan karena M-nya adalah ordo 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 faktorial itu 1. Jadi kita tulis Q aksen min 1 ini yang tadi yang kita peroleh 1 per 3E per 1. Nah, maka residunya yang untuk nilai Z0-nya sama dengan min 1 adalah 1/3E. Nah, sekian untuk pembahasan soal D. Untuk soal E dilanjutkan oleh Regin. Oke. Oke, jadi selanjutnya itu soal E. Yaitu Fz sama dengan 4Z per Z pangkat 3 kurang 2Z pangkat 2 kurang 3Z. Oke, hal yang pertama kita lakukan itu harus mencari titik singular. Mencari titik singular itu kita melihat dari penyebutnya. Nah, untuk penyebut dari soal tersebut itu masih kompleks. Nah, maka kita faktorkan supaya mencari titik singularnya lebih gampang. Maka didapatkan dari Z pangkat 3 kurang 2Z pangkat 2 kurang 3Z, didapatlah faktornya yaitu ada ya Z kali Z tambah 1 kali Z kurang 3. Jadi dari penyebutnya tersebut yang mulai difaktorkan terdapat 3 titik singular.
Yang pertama itu adalah Z0 sama dengan 0 yang merupakan kutub sederhana. Z0 sama dengan 0 tersebut dapat dari Z, di mana Z sendiri kan tidak ada angka selain angka lagi. Lalu yang kedua itu Z0 sama dengan 1 yang juga merupakan kutub sederhana yang didapat dari Z plus 1 yang membuat Z plus 1 jadi 0 itu min 1. Dan yang ketiga adalah Z0 sama dengan 3 dan juga merupakan kutub sederhana. Oke. Kalau kita buat di dalam grafik Cartesius itu kan katanya titik singular untuk fungsi fz pada lintasan positif z sama dengan 1, berarti r-nya itu sama dengan 1 atau jari-jari sama dengan 1, maka dapat tuh kayak gini lingkarannya. Nah, kebetulan Z0 itu sama dengan 0, berarti 0 itu di dalam lingkaran dan Z0 sama dengan 1. Dan kebetulan lingkarannya ini dia tidak putus-putus, atau berarti sama dengan dia tandanya sama dengan gitu. Berarti kalau misalkan dia nyenggol min 1, berarti dia min 1 juga termasuk di dalam lingkaran ini. Oke, karena yang di dalam lingkaran atau yang nyenggol lingkaran itu tersebut hanya Z0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan 1, sedangkan Z0 sama dengan 3 tidak, maka yang kita selesaikan hanya 2 titik singular, yaitu di Z0 sama dengan 0 dan Z0 sama dengan min 1. Yang pertama kita selesaikan dulu Z0 sama dengan 0, yang merupakan kutub sederhana. Oke, langsung aja kita masukkan Fz sama dengan Qz per Z. Z ini didapat dari si yang membuat Z0 sama dengan 0 itu kan si Z. Nah, saya masukin yang ini per Z. Terus kita selesaikan. Qz sama dengan Q-nya itu tetap 4Z per, karena yang dilihat yang dilihat itu semua Z0 sama dengan 0, maka si yang membuat Z0 sama dengan 0 itu kan Z, maka si Z itu nggak usah dimasukin ke dalam, nggak usah diselesaikan gitu langsung. Oke, jadi 4Z per Z plus 1 kali Z kurang 3. Lalu setelah dapat persamaannya, kita substitusikan terhadap 0. Karena kita melihatnya dari Z0 sama dengan 0. Kita substitusikan setiap Z jadi 0, jadi 4 kali 0, terus Z tambah 1 jadi 0 plus 1, 0 kurang 3. Oke. Jadi 0 per 1 kurang 3 atau sama dengan 0 per min 2 sama dengan 0. Oke, didapat, maka residu dari Z sama dengan 0 dari persamaan 4Z per Z pangkat 3 kurang 2Z kuadrat kurang 3Z itu adalah 0. Oke, lanjut selanjutnya. Tadi kita sudah mendapat, kita tadi sudah mencari residu dari Z0 sama dengan 0. Sekarang selanjutnya kita mencari residu dari Z0 sama dengan 1, yang juga merupakan kutub sederhana. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Fz sama dengan Qz per Z plus 1. Z plus 1 itu dari yang membuat Z0 sama dengan 1. Berarti Qz sama dengan, karena dia membuat Z0 sama dengan 1, maka dia nggak usah dimasukkan ke dalam sini, jadi dihilangin. Jadi 4Z per Z kali Z min 3. Lalu langsung kita substitusikan saja terhadap min 1, karena Z0 sama min 1. Maka tinggal 4 dikali min 1, terus min 1 kali min 1 kurang 3. Di min 4 per 4, sama dengan min 1. Maka residu Z sama dengan min 1 dari persamaan 4Z per Z pangkat 3 kurang 2Z pangkat 2 kurang 3Z sama dengan min 1. Oke, sekian dari nomor E. Saya balikan kepada Saudara Nathan. Oke, baik. Itu adalah pembahasan soal dari kami. Kita lanjut ke slide 6. Sekian dari kami dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam. Malam.